Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali di kelas 5 virtual. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Nah, pembelajaran kita hari ini memiliki 4 tujuan, yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan fungsi makanan bagi tubuh secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya secara tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alamnya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman adat istiadat di lingkungannya secara tepat. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu bahwa makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital bagi kendaraan bermotor, makanan juga sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, di kelas sebelumnya kita juga sudah pernah membahaskan mengenai makanan bergizi. Ya, makanan bergizi bagi kita adalah biasanya makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Ada karbohidratnya, kemudian juga mineral, kalsium dan lain sebagainya yang baik untuk kita ya. Makan makanan itu pun harus dikonsumsi secara seimbang. Tidak boleh satu bagian terlalu banyak daripada bagian yang lainnya. Hal itu berguna untuk mendapatkan manfaat terbaik dari makanan. Nah, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Nah, proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, mari kita bahas bersama mengenai interaksi sosial serta interaksi manusia dengan lingkungannya ya. Nah, jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Kemudian hubungan individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lain ya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial ya anak-anak. Nah, kemudian interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Misalnya gunung, sungai, rawa adalah merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, menurut kalian dari mana sih sayur kita dapatkan? Kemudian siapa yang menanam sayur? Apa peranan petani bagi kehidupan kita? Dan bagaimana cara petani sayuran memanfaatkan lingkungan hidup? Nah, menurut kalian bagaimana caranya? Nah, kalau sayur sendiri tentu didapatkan dari hasil budidaya yang dilakukan oleh petani sayuran ya. Kalau siapa yang menanam sayur sudah jelas, petani sayuran lah yang menanam sayur. Kemudian apa peranan petani bagi kehidupan kita? Petani sayuran khususnya berperan untuk menyediakan sayuran bagi masyarakat ya.
Sayuran yang dihasilkan tersebut tentu saja merupakan hasil dari interaksi petani sayuran dengan lingkungannya. Sayuran itu tidak bisa tentu tumbuh begitu saja kan? Nah, mari kita bahas lebih lanjut interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungan, kemudian manusia dengan manusia lainnya ya. Yang pertama, kita akan bahas interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya ya. Manusia adalah makhluk sosial. Itu sebabnya manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan, setiap manusia harus berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lain. Contohnya, saat ibu membutuhkan bahan untuk masakan, ibu membelinya di pasar. Di pasar, ibu berinteraksi dengan pedagang sayur. Pada saat bertanya harga dan menawar harga, ibu melakukan interaksi dengan pedagang sayur tersebut. Nah, setelah membeli sayur, mungkin ibu juga akan membeli daging, kemudian beras, dan lain sebagainya. Nah, pada hari itu di pasar, ibu melakukan sekian banyak interaksi dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia sangat bergantung dengan alam. Menanam tanaman serta memelihara hewan ternak merupakan sebagai sumber bahan pangan. Nah, saat menanam padi di sawah, petani mulai dari menyemaikan bibit hingga menanam bibit itu satu persatu. Bibit tersebut diairi dan juga diberi pupuk sehingga padi menguning dan siap dipanen. Peternak pun begitu ya. Hewan peliharaannya dipelihara dari masih kecil, diberi makan dan kandang yang layak sehingga tumbuh dengan sehat. Nah, dengan berinteraksi dengan lingkungannya ini, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kebutuhan hidup ini juga digunakan untuk memenuhi energi sehingga manusia dapat tumbuh dengan sehat, kemudian dapat melakukan aktivitasnya. Jadi dalam hidup, untuk memenuhi kebutuhan, manusia itu harus melakukan yang namanya interaksi, bukan hanya dengan manusia lain atau kelompok lain, tapi juga melakukan interaksi dengan alam. Karena sumber makanan kita, sumber makanan manusia itu berasal dari alam ya. Kita tidak bisa membuat makanan kita sendiri tanpa adanya alam yang membantu kita. Nah, anak-anak, pada saat di pasar tadi, Ibu sudah sempat bilang bahwa Ibu kemungkinan akan berinteraksi dengan begitu banyak orang. Nah, apakah kalian tahu bahwa keberagaman yang tinggi itu dapat kita temukan di lingkungan pasar? Tempat para petani menjual hasil pangannya, kemudian tempat orang juga membeli kebutuhan hidupnya. Nah, hal ini karena pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar biasanya berasal dari suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan rasa toleransi dan rasa tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan itu tetap terjaga. Nah, kepedulian masyarakat tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, berikut adalah contoh iklan yang mempromosikan atau menyampaikan hal-hal positif tentang keberagaman. Jadi pada iklan yang pertama ada gambar sapu dengan narasi atau kalimat iklan bahwa sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Kemudian iklan yang kedua terdapat kalimat iklan, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Ya,
Nah, Indonesia itu seperti yang sudah pernah Bu Guru jelaskan sebelumnya, terbentang dari Sabang sampai Merauke ya. Begitu banyak pulau yang ada di Indonesia yang didiami oleh begitu banyak masyarakat yang tentu saja memiliki keberagaman ya, baik itu dari sukunya, kemudian agamanya, adatnya, kemudian lagu daerahnya, pakaian tradisionalnya, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu contoh keberagaman adat yang ada di Indonesia, yaitu di Tanah Toraja ya. Sebagai salah satu tempat terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO di tahun 2004. Ada sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, ini adalah salah satu adat yang ada di tanah Indonesia ya. Apakah hanya ini? Tidak ya, masih begitu banyak adat-adat lain yang ada di Indonesia. Nah, misalnya saja di Bali, kalau di Tanah Toraja mungkin adat untuk penguburan mayatnya itu atau upacara kematiannya itu dinamakan Rambu Solo. Kalau di Bali sendiri disebut dengan istilah ngaben. Kemungkinan besar di daerah-daerah lain juga memiliki upacara kematian dengan nama yang berbeda-beda ya. Nah, anak-anak, untuk menajamkan pemahaman kalian tentang materi kita kali ini, kerjakanlah tugas latihan berikut ini. Yang pertama, jelaskan fungsi makanan bagi tubuh. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi sosial. Yang ketiga, berikan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, berikan 2 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Dan yang kelima, sebutkan 2 contoh keberagaman adat yang ada di Pulau Bali. Kerjakan soal latihan ini di buku latihan kalian. Ibu tunggu jawabannya hingga pukul 6 sore. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung pertemuan. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar.